mereka itu sudah berpenghasilan miliaran dari games tersendiri ya. Nah, jadi kira-kira menurut Reza, kita bisa nggak seperti itu sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kopi Politik. Kali ini kita sudah mengundang salah satu gamer plus YouTuber dari Aceh Singkil. Tentunya yang akan memberikan sedikit informasi dan bincang-bincang tentang game, supaya masyarakat kita mengetahui bahwa game selama ini tidak selalu berdampak negatif tetapi juga berdampak positif. Salah satu contoh yang sudah kita lihat adalah seperti Reza Fitra, salah satu YouTuber gamer. Jadi Reza, kira-kira apa sih motivasinya menjadi seorang YouTuber dan gamer sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Reza Fitra ya, dari Singkil. Ya, pertama kali itu di awal kuliah ya, kuliah. Di awal itu sebenarnya hobi bermain game biasa kan. Anak-anak muda gimana nongkrong. Iya, benar. Habis itu main-main terus. Habis itu karena udah terlalu lama, jenuh juga. Kenapa main ini tapi nggak ada pendapatan dari situ? Nggak ada ngasilin duit ya. Jadi kayak berdampak negatif dia. Jadi diubah pola pikir itu gimana yang dari hobi kita bisa menghasilkan gitu. Bisa menghasilkan duit tentunya ya. Nah, kemudian kok bisa berpikir seperti itu, terus apa yang Reza lakuin sebenarnya waktu itu? Ya, awalnya kan karena kita kan pingin main game itu pertama awalnya jago. Jago kan. Kita lihat-lihat pemain-pemain yang pro di YouTube misalnya kan. Habis itu karena udah seringan ngelihat di YouTube pemain-pemain jago, tertarik gitu mau buat YouTube atau mau live gitu juga. Habis itu coba-cobalah buat YouTube dulu. Iseng-iseng gimana. Habis itu coba juga live, rupanya tertarik juga kan. Dibuat gimana. Habis itu dijalanin terus lah ya kan. Jalanin terus sampai menghasilkan uang ya, sampai menghasilkan uang tentunya untuk nambah-nambahi uang jajan ya. Nah, jadi Reza dulu mulai ini kan waktu kuliah ya. Waktu kuliah. Nah, kalau boleh tahu waktu kuliah itu jadi gamer dan YouTuber itu berapa sih penghasilannya? Sebenarnya dia kayak bisa dibilang per bulan ya kalau di YouTube itu. Gajian lah ya. Gajian per tanggal 11 biasanya atau 12. Itu kalau udah memenuhi syarat dari AdSense itu kita dikasih minimal 1,3. 1,3 itu 1.300.000 per bulan ya. Per bulan ya. Nah, kemudian Reza, jadi ini kan kita wawancara ini supaya masyarakat tidak mulu-mulu kan melihat game itu kan negatif, tetapi ada sisi positif. Nah, bagi Reza sendiri bagaimana sih memilah atau mengatur waktu di jam-jam tertentu untuk bermain game dan YouTuber, kemudian jam-jam tertentu untuk belajar gitu waktu kuliah? Gimana cara ngaturnya? Ngaturnya pertama kali memang di waktu pagi sampai sore biasa kan memang ada kegiatan kuliah ataupun ada kegiatan kerja sambilan kan. Jadi memang malam itulah waktu ya. Kadang biasa anak muda kan begadang sampai jam 2. Jadi dipadatkanlah waktunya itu. 4 jam gitu main. 4 jam main 4 jam biasa ya kan. 4 jam ya. Sampai jam 2 dari jam 10. Habis itu main. Nanti misalnya ada satu video yang bagus sama kawan-kawan juga misalnya kan. Dibuatlah konten itu dari video yang 4 jam tadi, diambil salah satu video, baru dimasukin ke YouTube. Baru dimasukin ke YouTube ya. Jadi artinya memang bukan hanya jago ya, berarti harus kreatif juga ya. Nah, karena menjadi YouTuber ini ya setahu saya itu kan harus jago ngedit, ngedit, kemudian skill-skill main gamenya gitu ya. Nah, kemudian jadi kira-kira Reza ini kan seorang gamer dan seorang YouTuber nih. Nah, kalau dilihat dari apa kita katakan dari penghasilannya itu, berarti udah memenuhi uang jajan belum kira-kira? Kalau uang jajan udah ya. Bahkan lebih ya. Udah lebih. Maksudnya di situ juga bukan dari YouTube aja Bang ya. Bukan dari YouTube aja. Jadi dari mana aja? Dari live misalnya dari Nimo TV kan bisa juga, dari Facebook bisa juga. Atau dari sosmed yang lain apa gitu kan.
bisa dapat juga gitu. Ya. Nah, artinya berarti penghasilannya bisa lebih dari 1.300.000 dong? Bisa. Bisa lebih dari 1.300.000 ya? Yang penting tekun mainnya, gimana kita uploadnya, live-nya memang semangat ya. Jadi bisa dapat. Dan tentunya disiplin kan menjadi gamer itu. Karena tidak semerta-merta kita jadi gamer main game aja tapi melupakan belajar, itu kan juga salah ternyata ya. Nah, jadi kira-kira pengalaman Reza menjadi YouTuber itu, pernah nggak sharing sama teman-teman ternyata penghasilannya itu bisa untuk membiayai sekolah bahkan kuliah, ada nggak itu? Itu sering juga dibicarakan ya. Karena kan udah dapat hasil itu, mungkin kan kawan-kawan kan tertarik gitu. Iya, oke. Tertarik. Oh, jadi mau buat juga. Jadi kemarin di Medan ada juga kawan buat juga kan. Iya. Mungkin sekarang udah lebih dia yang lebih maju. Lebih dia yang maju ya. Iya. Ya, nah kalau kita lihat kan ya kayak YouTuber gamer itu kayak Jazz No Limit ya kan, kemudian kayak Jazz No Limit dari Mobile Legend ya. Iya, dari Mobile Legend, kemudian BTR Zaxi, Zuxi, PUBG itu. Ya, PUBG itu ya, itu PUBG. Jadi kan mereka penghasilannya itu kan udah luar biasa ya. Bahkan kalau kita lihat di Social Blade, mereka itu sudah berpenghasilan miliaran dari games tersendiri ya. Nah, jadi kira-kira menurut Reza, kita bisa nggak seperti itu sih? Kalau kita memang bisa ada tim dan tekun latihan, memang bisa ya. Bisa ya. Apalagi kalau di Singkel ini misalnya memang ada tim giat latihan, tekun untuk belajar, untuk misalnya kalau saya memang apanya di Mobile Legend, Bang. Mobile Legend ya. Spesialis Mobile Legend ya. Oke. Ya. Nah, jadi kan ya Abang sendiri juga main game gitu kan. Cuman nggak sempat buat konten kayak Reza gitu kan. Nah, untuk menjadikan konten kita menarik itu berarti perlu tim ya, tim dan kawan-kawan. Kalau awalnya bisa dibilang susah ya untuk membentuk tim, karena kan ada kawan-kawannya kadang apalah YouTube itu bilangnya kan. Buang-buang waktu bilang. Jadi kita di awal biasanya sendiri dulu. Oh, di awal biasanya sendiri dulu ya. Biasa sendiri dulu. Kemudian nanti kalau misalnya sudah menjadi YouTuber profesional baru ada kawan-kawan tim ya. baru ikut ya. Biasanya memang merintis dari awal sendiri dulu. Gitu. Baru kalau misalnya kita udah kelihatan maju, ini baru banyak teman-teman yang baru banyak teman. Tapi memang ya itu dimaklumi sih kan. Kita harus membuktikan dulu bahwasanya kita bisa. Ternyata dari YouTube itu bisa berpenghasilan, dari game itu bisa berpenghasilan. Nah, kira-kira ini kan menurut Reza, jadi ini kan yang namanya game kan ada juga organisasinya namanya Electronic Sport ya, Electronic Sport Indonesia atau disingkat ESI ya. Nah, jadi itu kan memang sudah sah di mata dunia bahkan di Indonesia. Artinya sudah ada struktur. Game-game itu kan sudah ada. Nah, informasinya nih di Aceh juga sudah dibentuk. Ya kan, di Aceh sudah dibentuk pengurusnya, tinggal kepengurusan di kabupaten. Artinya kan ada juga kaitannya dengan pemerintahan. Kira-kira menurut Reza nih, pemerintah perlu nggak support untuk hal-hal yang seperti ini? Kalau itu tadi menurut aku Bang, itu gimana ya, baru tahu juga ini ya, di Singkel nih baru ada buka ekspor kan. Kalau menurut aku ya penting kali sih, apalagi kan di Singkel ini kan pemainnya bisa dibilang jago-jago, tapi belum ada tempat gitu. Belum ada tempat untuk menyalurkan ke tingkat yang lebih tinggi gitu, lagi ya. Ya, oke. Nah, jadi ini informasi yang kita dapatkan aja. Sekarang kan lagi ada PON ini. Ada PON di Papua. Ada PON di Papua tahun ini, kemudian e-sport juga ikut andil di situ. Nah, Aceh akan menjadi tuan rumah juga PON untuk e-sportnya, Aceh dan Sumut. Itu tuan rumah tahun 2024. Nah, jadi ini informasinya mau digalakkan lah atlet-atlet yang akan nanti bersaing di PON tahun 2024. Kira-kira saran dan motivasi dari Reza apa nih selaku YouTuber dari game? Nah, kira-kira saran dan motivasi Reza apa supaya mereka betul-betul jadi atlet nih, atlet e-sport. Nah, kalau memang sarannya dan motivasinya gimana? Pertama ya memang bentuk tim ya, gimana bentuk tim supaya solid gitu, solidaritasnya tinggi kan. Gimana memang dibutuhkan tempat ya sebenarnya Bang, kalau e-sport gitu kan. Di satu tempat itu memang di situ orang tuh belajar tiap hari. Gimana timnya itu dibentuk sama-sama. Juga ada pelatihnya gitu kan. Ada pelatihnya gimana membimbing.
Jadi bukan memang asal-asalan kayak bentuk apa tim biasa gitu ya kalau e-sport ini. Ya. Nah, jadi Reza kan spesialisnya PUBG nih. Enggak, Mobile Legend ya. Oke. Okay. Nah, spesialisnya Mobile Legend. Nah, kira-kira menurut Reza bermain Mobile Legend itu gimana serunya sebenarnya? Ya, seru karena bisa main tim itu, Bang ya. Serunya berjam-jam kami main sama gitu kan. Berjam-jam tiap hari. Tapi tetap ingat belajar ya. Tetap ingat belajar yang penting. Ya. Habis itu memang kepikirannya pun memang untuk menghasilkan juga dari situ ya. Dari situ ya. Nah, apalagi sekarang banyak kok di Mobile Legends misalnya ya, itu ada joki-joki. Ada joki ya. Nah, ada joki itu bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan uang ya. Jadi ada orang-orang yang memang mau naikkan rankingnya ya. Jadi yang jago-jago nih tadi mendapatkan uang dari joki tadi. Dari joki tadi yang mau beli akunnya yang ini yang bagus ya. Yang bagus. Nah, jadi memang kan bakat anak itu kan sebenarnya kan apa kita katakan nggak semuanya sama ya. Iya, artinya kalau kita lihat di dunia ini banyak orang suka sepak bola, tetapi karena zaman sudah seiring zaman sudah berubah, ya kan perkembangan juga semakin pesat, makanya bakat-bakat yang seperti ini juga harus disalurkan. Tetapi harus dikawal dan harus dibina supaya tidak melangkah ke efek-efek yang negatif ya kan. Betul. Nah, jadi Reza ini salah satu kita bilang gamer plus YouTuber yang sudah berpenghasilan ya, yang bisa menjadi motivasi ya untuk nanti inilah tuh teman-teman yang hobi main game ya. Tapi memang tentunya kita harus menjaga waktu. Menjaga waktu. Jangan lupa kewajiban kita tentunya sebagai siswa, sebagai apa namanya? Kerja juga. Yang bekerja juga itu, karena game ini kan juga sudah ya dilegalkan oleh negara tentunya dunia ya. Nah, jadi kan kira-kira apa pesan terakhir untuk sobat Kopi Politik yang melihat video ini nanti tentang tema kita kali ini? Pesannya untuk para pemain gamer itu jangan lupa waktu aja lah, karena sekarang kan banyak kali yang lupa waktu, bahkan sampai lupa makan juga ya. Jadi apa yang dikejar, nggak ada yang dikejar, maksudnya yang dimainkan itu game terus tapi nggak ada dihasilkan. Maksudnya tentunya kita butuh kreativitas kreativitas yang memang berdampak positif ya, diambil ada penghasilan, ada kerjaan kita pun selesai, semua pokoknya harus kerjaan itu harus bisa di handle ya. Oke. Nah, jadi ngomong-ngomong akun YouTube Reza apa nih? Reza Fitra. Jadi akun YouTube Reza ini adalah Reza Fitra. Nanti bisa dilihat-lihat di situ bagaimana. Ada juga satu lagi. Ada satu lagi. Banyak nih. Gaming Mafia. Gaming Mafia. Namanya serem ya, Gaming Mafia. Karena pernah merintis juga sama kawan di situ. Pernah merintis sama kawan ya. Oke. Nah, Reza, terima kasih banyak udah hadir di Kopi Politik. Walaupun kita kali ini membahas game, tentunya ini adalah salah satu kemajuan teknologi. Kita tidak bisa menghindar kalau ada bakat-bakat adik-adik kita atau teman-teman kita yang mengarah ke game, jangan kita halangi, jangan juga tetapi harus kita arahkan mereka supaya tetap menjaga kedisiplinan, harus disiplin, tetap bisa berpenghasilan dari game tersebut. Oke, terima kasih sekali lagi Reza sudah hadir di Kopi Politik. Terima kasih sobat Kopi Politik, jangan lupa like, komen dan serta subscribe video ini supaya kita semakin banyak mengupload video ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.